Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman pernah temui ataupun sering menemui ya orang-orang tua ataupun orang sepuh ya. Itu pendengarannya nggak bagus lagi. Ya kalau bicara sama mereka, apalagi saya di IGD kadang, ya keluarganya itu teriak-teriak di samping kupingnya. Ya itu pun si bapak ataupun si ibu tadi ya itu masih apa gitu ya, masih nggak jelas. Nah kira-kira ya kondisi kurang pendengaran tadi ataupun budek ya ataupun peka bahasanya ataupun ya tuli ya ini normal nggak pada orang tua ya, ataupun medisnya itu disebut dengan presbikusis. Kalau seandainya penurunan pendengaran akibat pertambahan usia, ini normal nggak sih kira-kira? Nah, jadi kita akan membahas apakah setiap orang tua itu budek. Pada orang tua, penurunan pendengaran itu di usia 60-an, ya, ataupun umumnya paling sering di usia 65. Ya, ini terjadi proses penurunan pendengaran, ya, ataupun jadi peka tadi, budek tadi. Ya ini akibat pertambahan usia, ini kondisi yang normal. Karena apa? Ya karena memang fungsi tubuh semakin tua ataupun saat usia tua itu mulai menurun termasuk pendengaran. Kondisi ini bahaya nggak? Nggak bahaya, tapi tetap ya itu mempengaruhi fungsi aktivitas sehari-hari ataupun dalam bersosial itu akan terpengaruh. Apa penyebab presbikusis? Penurunan fungsi pendengaran pada orang tua, ya ini bisa saja misalkan akibat kotoran yang menumpuk ya. Jadi buntu, misalkan kanan ataupun kiri, ya normal memang terjadi proses perubahan ya pada anatomi, misalkan gendang telinganya jadi agak kaku, ya akhirnya menghantarkan suara nggak optimal lagi. Tulang-tulang pendengarannya ya mulai terkena efek penuaan. Kemudian sarafnya juga, rambut-rambut getar yang menghantarkan suara, yang menerima sinyal suara, yaitu bermasalah, ya sudah kaku juga. Nah ini banyak penyebabnya. Apa saja faktor resiko presbikusis? Presbikusis ya yang dikhawatirkan itu terjadi lebih cepat. Ya ada faktor resikonya. Yang pertama, sering mendengarkan suara yang keras-keras, misalkan musik ya, pakai musik, pakai headset, sering keras-keras. Nah ini bisa terjadi ya, faktor risikonya meningkat. Kemudian yang kedua, keturunan ya, faktor keturunan, misalkan ada ayah ataupun ibunya yaitu budek usia tua. Yang ketiga, lingkungan kerjanya bising. Dalam arti bising misalkan di pabrik-pabrik ya, apalagi misalkan di pabrik yang suaranya keras ya, berkomunikasi sesama saja itu walaupun nggak peka itu nggak bisa, misalkan apa gitu ya, ataupun misalkan sering datang ke acara organ tunggal gitu ya. Nah itu kan musiknya kuat, mau komunikasi ke sebelahnya nggak bisa ya, akhirnya apa? Akhirnya yang ngomong keras-keras ya di samping telinga. Nah jadi sering terpapar keras-keras, intinya seperti itu suara. Yang keempat, ya kebiasaan merokok. Nah, yang suka merokok nih hati-hati, ini termasuk faktor risiko. Yang kelima, ini sering minum obat tanpa resep dokter. Nah, jadi nggak tahu obat yang diminum itu apa efek sampingnya, kegunaannya bagaimana, ya boleh dikonsumsi dalam jangka waktu berapa lama. Ini hati-hati. Yang keenam, misalkan ada kena demam tinggi terus-menerus ya, akhirnya sampai merusak ya saraf ataupun merusak sistem pendengaran. Dan yang terakhir ya ini ada penyakit tertentu ya, misalkan hipertensi, diabetes ataupun penyakit lainnya yang bisa mengganggu pendengaran. Apa gejala presbikusis? Kadang presbikusis ini gejalanya paling banyak itu bertahap ya, pelan bertahap, dia progresif ya bahasa kerennya. Kadang penderita itu nggak sadar, ya lama-lama dia peka ataupun budek. Gejala yang bisa
ditemui yaitu pertama telinganya sering berdengung. Ngung gitu ya, ini hati-hati. Yang kedua, tidak mampu mendengarkan suara yang keras ataupun volume tinggi. Yang ketiga, nah ini akan kesulitan ya mengerti omongan orang lain ataupun suara lawan bicara kalau ada latar belakang suara lain. Yang keempat, ya ini kalau bicara sering minta diulangi omongannya. Apa? Coba ulangi. Ya gitu ya. Nggak dengar. Nah ini gejala juga. Nah yang terakhir, ya kalau komunikasi yang kecil misalkan berbisik ataupun mendengarkan lawan bicara via telepon, ini agak kurang nyambung ya. Agak nggak nyambung. Bagaimana pengobatan presbikusis? Ya kalau pengobatan ya ini tergantung juga penyebabnya bagaimana, tingkat keparahannya bagaimana. Ya tapi yang umum-umum saja ya. Yang pertama itu pembersihan kotoran. Ya misalkan ya budeknya itu karena ada kotoran yang menyumbat, itu dibersihkan biar normal lagi. Yang kedua itu penggunaan alat bantu dengar. Nah jadi ada orang tua kan pakai alat bantu dengar yang di telinganya terus nempel ya di kepalanya. Nah ini bisa digunakan, tapi tergantung penyebab lagi ya. Tujuannya pakai alat bantu dengar apa ya? Biar bisa dengar normal lagi. Yang ketiga ini belajar gerakan bibir. Nah artinya ini belajar bagaimana bisa mengerti ucapan orang lain ya sambil mendengar yang kurang-kurang jelas tadi dipadukan dengan gerakan bibir. Nah jadi nyambung. Apa saja komplikasi presbikusis? Nah kalau komplikasi presbikusis yaitu ya lebih ke sosial ataupun ke psikologi. Ya karena apa? Orang-orang yang kurang pendengaran yaitu akhirnya dia malas ngomong, malas bersosialisasi. Kenapa? Ya orang yang dengar kurang tadi yaitu nggak ngerti lawan bicaranya bagaimana. Akhirnya dia ya lebih baik sendiri, menyendiri ya. Mau nonton televisi pun dia kan nggak dengar baik. Nah, jadi penyendiri dia. Kemudian dia juga akan terganggu mentalnya. Kadang dia gampang depresi, gampang stres ya karena dia lebih menyendiri tadi. Dan pada penderita presbikusis ya biasanya juga dia akan cenderung mudah lupa ingatan. Ya, karena tadi kurang bersosialisasi. Bagaimana pencegahan presbikusis? Ya, pencegahannya tergantung tadi ya dari faktor risiko. Yang pertama itu bekerja di tempat bising, di pabrik-pabrik. Ya, ataupun di tempat yang suaranya keras-keras. Ya, ini pakai penyumbat telinga biar nggak terus-terusan terpapar hal yang bising ataupun suara bising. Yang kedua, yang suka dengarkan musik via headset ataupun earphone, yaitu jangan keras-keras ya. Jangan keras-keras sampai ngebas gitu, sampai telinganya ikut jedak-jeduk ya, isi kepalanya ikut jedak-jeduk, ya itu nggak boleh ya, bahaya. Mungkin sekarang belum, nanti lama-lama itu pasti akan pengaruh. Yang ketiga, kalau punya penyakit yang bisa merusak pendengaran, misalkan hipertensi, ya gula darah, diabetes, sakit jantung, dan penyakit lainnya, itu harus rutin minum obat ataupun konsultasi ke dokter. Nah yang berikutnya, yang punya kebiasaan merokok, yang jangan merokok lagi ya. Hentikan merokok, karena rokok itu faktor risiko. Dan yang terakhir, konsumsi makanan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.